Om awigenam mastu namo sidam windu saramurti ang lebur syarat kabeh. Pertama-tama kepada umat sedharma yang kami hormati, yang kami cintai, moga-moga apa yang saya sampaikan menjadi pelengkap daripada pengetahuan umat sedharma, sebagaimana umat sedharma telah memiliki pengetahuan. Dengan rendah hati saya menyajikan sekedar sebagai pelengkap. Baru ini saya telah menyampaikan tentang Sugyan Panganten. Kalau kita ambil esensinya sekali, saya ulangi lagi sedikit. Sang Hyang Semararatih yang ada di langit, Kamo Jaya Kamo Ratih yang ada di Buana, dan Catur Kamo ada di dalam tubuh semua kehidupan yang berdarah. Di suah Sang Hyang Semararatih, di buah Kamo Jaya Kamo Ratih, di bur ada Catur Kamo. Kamo Petak, Kamo Bang, Kamo Dadu, dan Kamo Ireng. Kemudian tindak lanjut lagi yang perlu saya sampaikan di sini. Ada di dalam naskah leluhur saya pribadi yang menyatakan awalnya kehidupan dengan metode ane cerake gate mengabo sewale. Di dalam naskah lontar milik pribadi yang saya punya, itu adalah embang, kemudian ditambah ne menjadi ane. Yang dimaksud adalah suatu keberadaan substansi tanpa bentuk yang ada di Buana ini, yang melayang-layang di Buana ini, yang akan menjadi cikal bakal daripada tubuh kita. Kemudian cara itu adalah suatu kehendak atau cara, kehendak daripada kodrat alam yang ada dalam makrokosmos dan mikrokosmos. Kalau di dalam diri yang jelas itu adalah karsa. Semua orang mempunyai karsa. Dan seterusnya. Ane gade mangabo sewale. Ane gade itu adalah langit yang diandaikan sebagai jun. Yang dikatakan jelas itu adalah jun manik, adalah substansi tanpa bentuk juga. Boleh dikatakan itu adalah unsur-unsur air atau molekul-molekul air. Itu dianggap gade. Mangabo artinya membawa. Sewale
adalah surat. Nah, oleh karena kita umat Hindu tidak memiliki utusan Tuhan, tidak ada seorang pun para leluhur kita yang dianggap sebagai utusan Tuhan. Maka dari itu, para leluhur kita menuliskan, matahari dan bulan itulah utusan daripada Tuhan yang membawa, yang dikatakan surat itu adalah membawa pancetan matra. Jadi pancetan matra itu jelas ada pada panca indera. Nah, di sanalah Tuhan itu memberikan kita bibit-bibit pengetahuan lewat sinar bulan dan matahari. Sehingga pancetan matra itu menjadi suatu patokan dalam konteks belajar spiritual atau tato. Oleh karena panca indera itu murni, adalah suatu bibit daripada panca indera. Nah, untuk memulihkan panca indera itu menjadi suatu bibit yang murni, inilah kita harus berproses dengan brata, yasa, yoga, dan samadhi. Nah, selanjutnya, anagata mengabaswala. Yang terakhir, pada jayanya. Nah, oleh karena kita umat Hindu tidak ada yang namanya doktrin atau paksaan, sehingga tidak terjadi suatu peperangan. Nah, dalam bahasa pada jayanya ini bukanlah berarti suatu peperangan yang sama-sama kuat, tetapi diartikan pada jayanya ini adalah suatu keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud dasarnya adalah kecintaan. Kecintaan terhadap pengetahuan realita yang bisa kita gunakan untuk mencari nafkah dan bernaung di bawah hukum duniawi. Di sisi lain, spiritual itu bernaung di bawah hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum waktu. Ini harus sama-sama kuat dengan dasar mencintai kebenaran dan kebaikan realita atau duniawi, dan kemudian juga kita harus benar-benar mencintai ajaran-ajaran yang bersifat spiritual atau tattwa. Nah, seperti itulah isi daripada kupasan Anacaraka yang termuat di dalam lontar Anacaraka. Nah, sekarang sehubungan dengan sugian pengenten pertama kali, yang kedua adalah sugian Jawa, dan yang ketiga adalah sugian Bali. Sekarang saya akan
menyampaikan atau membahas tentang Jawa dan Bali, yaitu Sugian Jawa. Di dalam Lontar Sari Kuning dijelaskan sekali kronologis daripada anugerah Sang Maha Pencipta memasuki Semarratih, memasuki Kamojaya Kamoratih, dan memasuki catur kamo yang ada di dalam kehidupan. Setelah terjadinya pertemuan kamo di dalam tubuh, yaitu kamo bang, kamo putih, kamo dadu, dan kamo ireng. Juga dijelaskan bila mana kekuatan daripada kamo putih dominan, maka akan menjadi anak laki-laki. Kemudian bila mana kekuatan kamo bang yang dominan, maka terjadilah anak wanita. Kemudian kalau kamo dadu ada di salah satu pasangan suami istri, maka ada kecenderungan untuk menjadi banci. Dan yang terakhir, yang terbaik, bila mana kamo ireng yang dominan di antara kamo bang dan kamo ratih, di antara kamo petak dan kamo bang, didominasi oleh kamo ireng, inilah yang menjadi suputra yang benar-benar akan menjadi seorang anak yang bisa berbakti kepada orang tua, yang mempunyai perilaku yang lemah lembut, senang belajar, dan rajin bekerja. Inilah pengaruh daripada kamo ireng. Nah, pembentukan daripada tubuh itu berawal dari sejawo geng ireng. Artinya sejawo adalah sebesar Jawowut bahasa Jawanya, dan bahasa Balinya adalah godem. Kemudian berkembang kamo itu di dalam rahim sang ibu, sekacang hijau, sabotor, sakemeri, saantiga, dan sampai sakelapo. Arti daripada sakelapo itu adalah gumpalan darah yang sudah menggumpal sebesar kelapa gading. Barulah tumbuh anggota tubuh berkaki, bertangan, jenis kelamin, terbentuk juga kepala, tubuh, kaki dan tangan. Nah, begitulah dijelaskan oleh Lontar Tutur Sari Kuning. Untuk melengkapi pembentukan daripada umat manusia, itu memang dilengkapi oleh Sang Yang Panca Maha Buddha, yaitu Pertiwi, Apah, Teja, Bayu, dan Akasa. Inilah yang menjadi pelengkap daripada inti hidup
yang besarnya hanya sejauh. Sehingga tubuh kita ini sudah lumrah. Di Bali mengatakan tubuh kita terdiri dari Panca Mahabhuta. Nah, sekarang pada saat Sugyan Jawa, ini fungsinya adalah membersihkan fisik, membersihkan tubuh. Di dalam arti luas, membersihkan tubuh dalam arti membentuk atau menciptakan suatu langkah yang baik dan benar. Di hari Sugyan Jawa. Oleh karena fungsi daripada tubuh itu adalah bergerak, melangkah. Bagaimana kita bisa mengatur langkah kita dengan sila yang tepat? Kita harus berpikir dan menganalisa, terakhir membuat suatu keputusan untuk melangkah di dalam satu hari itu dulu awalnya. Karena sesuai dengan padewasan Waraspati Wage Uku Sungsang. Nah, Waraspati itu ada juga lontar yang dinamakan Waraspati Tatwa. Nah, arti daripada Waraspati itu identik dengan guru. Tempatnya Klod Gangin. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menjadikan tubuh kita itu guru? Apa yang ada di dalam tubuh kita? Kita harus pelan-pelan dan berhati-hati untuk meneliti manfaat daripada tubuh itu. Nah, menurut kami sendiri, berdasarkan pengalaman, untuk membersihkan langkah yang bersumber pada pikiran, kami laksanakan dengan melakukan brata. Memulai dari Sugyan Pangenten, kami sudah melakukan brata galungan. Pagi-pagi untuk sarapan pagi, pala bungkah. Dan kemudian untuk di siang hari, pala wija, beras kacang-kacangan. Dan untuk di malam hari, sarwo godong dan sarwo pala. Sarwo godong artinya sayur-sayuran, dan sarwo pala atau pala gantung itu adalah buah-buahan. Oleh karena kita mengurangi kepuasan tubuh, otomatis itu sudah berarti kita membersihkan fisik kita. Oleh karena kita di Bali sudah menjadi suatu kebiasaan, sudah betul-betul mendarah daging, kita menggunakan upakara dan upacara. Sehingga pada Sugyan Jawa kita ngerbu, membersihkan fisik
bangunan fisik tubuh dengan jalan mabrata, dengan jalan mengurangi langkah-langkah yang negatif. Seperti itulah kebiasaan kita di Bali yang tidak pernah terlepas dari Atmanastuti, Sila, dan Tattwa. Nah, untuk menghormati para leluhur yang telah menulis 3 kerangka agama itu, alangkah baiknya kita benar-benar menghayati penyucian diri pada hari Kemis Wage Uku Sungsang yang disebut dengan Sugian Jawa. Mungkin seperti itu dulu saya sampaikan. Saya akan melanjutkan nanti lebih detail lagi tentang Sugian Bali. Karena pada Sugian Bali perlu kita melakukan biya kala atau baya kaunan. Sehingga di sana sudah mengarah kepada pembersihan psikologis. Nah, akan saya sampaikan dalam periode berikutnya. Nah, sebelum saya tutup, saya mohon maaf bila mana ada kesalahan-kesalahan saya dalam menyampaikan sila dan tattwa yang telah dituliskan oleh para pendahulu kita. Dan saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.